warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umamani Asnifa, NIM 1951520 dari kelas Perbankan Syariah 1 semester 3. Di sini saya akan membahas materi-materi yang ada di dalam etika bisnis Islam. Sebelumnya, teman-teman bisa klik tombol like, subscribe, and comment. Semoga channel ini dapat membantu dalam pembelajaran teman-teman sekalian. So, inilah materi-materi yang ada di dalam etika bisnis Islam. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebelumnya kita akan masuk di pengertian etika bisnis Islam. Etika atau akhlak dalam bahasa Arab yang artinya perangai atau kesopanan akhlak, yaitu budi pekerti, perangai, tingkah laku. Berakar dari kata kholaqo yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik, yaitu pencipta, makhluk atau yang diciptakan, dan kholaq atau penciptaan. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Kita lanjut ke dasar etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Karena menyadari adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Selanjutnya kita masuk di prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, yaitu tentang kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity adalah sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan teratur yang menyeluruh. Yang kedua, yaitu tentang keseimbangan atau keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Yang ketiga, ada kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif berdasarkan prinsip kehendak bebas ini. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Yang keempat, ada tanggung jawab atau responsibility. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Selanjutnya, kita masuk ke tanggung jawab sosial. Pengertian dari tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan,
yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terdiri dari yang pertama ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan kepedulian suatu perusahaan dalam mengendalikan operasionalnya agar tidak merugikan masyarakat lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada umumnya terbagi atas dua kategori, yaitu menyediakan produk-produk berkualitas dan menetapkan harga-harga secara adil. Perusahaan pun harus memperhatikan hak-hak konsumen dengan tidak menetapkan harga yang tidak wajar dan menjaga etika dalam hal periklanan. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap karyawan. Bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses perekrutan, penerimaan, pelatihan, promosi, dan pemberian kompensasi. Suatu perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya yang tidak relevan. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap investor. Perusahaan bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengelola sumber daya investor dan memperhatikan status keuangan para investor secara jujur. Yang kelima, ada tanggung jawab terhadap umat. Dalam bisnis Islam, tanggung jawab sebagai pengusaha dan pedagang muslim adalah membayar zakat dan sedekah kepada yang berhak menerimanya atau fakir miskin. Kita ke materi yang selanjutnya, yaitu manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama, meningkatkan citra usaha. Yang kedua, memperkuat brand usaha. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Dan yang keempat, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi bisnis Anda. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua membahas tentang etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Oke, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia, yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, ada etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Yang kedua, ada etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Selanjutnya, etika lingkungan juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Dan yang kedua, ada etika pemeliharaan. Etika pemeliharaan dimaksud untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. Selanjutnya, kita masuk pada teori etika lingkungan. Teori etika lingkungan yang pertama, yaitu antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam.
baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, ada biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Yang ketiga, ada ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Yang keempat, ada zoocentrisme. Etika lingkungan zoocentrisme ini adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya, etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Dan yang terakhir ada hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi. Namun, makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Yang ketiga ada solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian atau caring for nature. Yang kelima, prinsip atau no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan, prinsip integritas moral. Selanjutnya, kita ke materi tentang dasar etika dalam mewujudkan kesadaran masyarakat. Yang pertama, ada dasar pendekatan ekologis. Mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atau kehidupan yang luas atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang yang akan memberikan dampak yang tidak diperkirakan. Dan yang kedua, ada dasar pendekatan humanis. Setara dengan pendekatan ekologis, dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Dan yang ketiga, ada dasar pendekatan teologis. Merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya, bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Oke, selanjutnya ada penerapan etika lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan menanam pohon dan memelihara bunga di pekarangan rumah, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, dan memberikan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk menyapu rumah dan pekarangan rumah secara rutin. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan. Melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan dengan lingkungan seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa, dan kegiatan piket dan Jumat bersih. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat ditetapkan melalui membuang sampah secara berkala ke tempat pembuangan sampah, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik,
melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal, dan menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan-bahan yang masih diperbaharui. Itulah materi kedua yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Sebelumnya, kita akan membahas tentang peran negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma'ruf nahi munkar. Tugas ini, menurut Mustaq Ahmad, hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivis yang dilakukan oleh para pebisnis atau pelaku usaha. Negara memiliki peranan dalam etika bisnis, di antaranya seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang etika berbisnis. Materi yang selanjutnya yaitu tentang institusi Hizbah. Hizbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Selanjutnya ada kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat atau social control adalah suatu mekanisme atau suatu upaya teknik dan strategi untuk mencegah penyimpangan sosial, serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya social control yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Selanjutnya ada persyaratan untuk meraih keberkahan usaha pelaku bisnis harus memperhatikan secara terperinci beberapa prinsip-prinsip etika dalam Islam. Antara lain, yang pertama, jujur dalam takaran atau quantity. Yang kedua, menjual barang yang baik mutunya atau quality. Yang ketiga, dilarang menggunakan sumpah atau al-qasam. Yang keempat, longgar dan bermurah hati atau tasamuh dan tarahum. Yang kelima, membangun hubungan baik antar kolega. Yang keenam, menetapkan harga dengan transparan. Yang ketujuh, jangan menyembunyikan kecacatan barang. Yang ke-8, dianjurkan berzakat. Yang ke-9, mencatat utang piutang. Selanjutnya kita masuk di ketakwaan individu. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertakwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara islami. Adapun aktivitas dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pebisnis harus jujur atau siddiq. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat maju selangkah pun, karena ia belum berani menjadi dirinya sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak. Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya kehilangan nilai. Yang kedua ada amanah. Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sikap amanah, nilai dasarnya terpercaya, dan nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan, dan tepat waktu. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat, karena jika seseorang telah dapat berlaku jujur, pastilah orang tersebut amanah atau terpercaya. Dan yang ketiga, ada adil.
Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam berbisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak. Memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang diperolehnya. Itulah tadi materi ketiga yang tadi saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya lanjut ke materi yang keempat. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat. Materi yang keempat adalah persaingan dalam bisnis Islam. Persaingan bisnis merupakan suatu hak kuasa yang dipegang oleh orang-orang kuat, sehingga cenderung ke monopoli yang merupakan ciri dari sistem kapitalis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam ajaran agama Islam, mempercayai bahwa persaingan dalam bisnis adalah sunnatullah. Dengan modal ilmu pengetahuan ekonomi atau bisnis, manusia dapat memiliki apa yang diinginkannya. Namun, kekayaan bukan segala-galanya. Dewasa ini, banyak bisnismen melakukan persaingan dengan caranya sendiri, sehingga dari persaingan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Menimbun barang, mencari keuntungan dengan jalan riba, membuka lahan perjudian, dan lain sebagainya. Menurut Porter 1990, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam persaingan dunia usaha dan menjadi kekuatan yang menentukan industri, menarik atau jangka panjang industri profitabilitas, yaitu ancaman masuk pesaing baru atau new competitor. Yang kedua, ancaman pengganti atau threat substitution. Yang ketiga, daya tawar dari pembeli atau bargaining position of buyer. Yang keempat, daya tawar dari pemasok. Yang kelima, tingkat persaingan antara pesaing yang ada. Selanjutnya, strategi bersaing untuk pimpinan pasar. Dalam Islam, setiap muslim yang ingin menjalankan suatu bisnis dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persaingan sehat. Berarti, pelaku bisnis dilarang melakukan hal yang merugikan orang lain, baik terhadap pelaku bisnis maupun pelanggan. Yang kedua, ada keterbukaan. Berarti, perusahaan ini memiliki laporan keuangan yang jelas, atau usaha yang dimiliki dengan laporan keuangan yang bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Yang ketiga, ada kejujuran. Berarti, seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam aktivitas jual-beli. Dan yang keempat, keadilan. Berarti, tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam aktivitas jual-beli. Kita masuk di strategi pemimpin pasar. Strategi pemimpin pasar merupakan perusahaan yang biasanya mengungguli perusahaan lain dalam perubahan harga, pengenalan produk, jangkauan distribusi, dan intensitas promosi. Beberapa strategi pemimpin pasar sebagai berikut. Yang pertama, memperluas pasar keseluruhan melalui penemuan dan promosi, serta meyakinkan masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua, ada mempertahankan pangsa pasar terhadap serangan pesaingnya. Yang kedua, ada memperluas jaringan dan pangsa pasar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memperluas persaingan bisnis sebagai berikut. Memperbanyak teman atau rekan bisnis untuk membangun jaringan agar dapat membantu dalam mengembangkan jaringan bisnis yang dijalankan. Memberikan kartu identitas dalam rangka membangun dan memperluas jaringan agar rekan bisnis dapat mengenal perusahaan dan dapat menghubungi perusahaan kembali.
bergabung dalam forum atau komunitas dalam rangka membangun atau memperluas jaringan bisnis. Selanjutnya ada mempromosikan perusahaan atau bisnis yang dijalankan dengan masyarakat luas melalui media massa, pemeran atau mengadakan seminar. Yang terakhir, menciptakan dan menjaga hubungan dengan rekan bisnis sehingga dapat menghasilkan jaringan bisnis yang kuat. Yang ketiga, ada menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Konsep orientasi pasar dapat mewujudkan bahwa kinerja perusahaan dapat dihasilkan melalui beberapa hal, antara lain customer orientation atau pemahaman yang cukup terhadap pembeli pasar. Yang kedua, ada competitor orientation atau pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, kapabilitas, dan strategi jangka panjang para pesaing yang ada dan pesaing potensial. Yang ketiga, interfunctional coordination, yaitu utilitasi sumber daya perusahaan yang terkoordinasi melalui semua bagian yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk menciptakan superior value bagi pelanggan sasaran. Baiklah, itulah tadi materi yang keempat. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, saya lanjut ke materi yang kelima. Oke, saya lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Oke, kita masuk ke pengertian transaksi bisnis atau business transaction. Transaksi bisnis atau business transaction merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalani perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Selanjutnya ada karakteristik transaksi bisnis. Yang pertama itu harus mengundang nilai moneter. Yang kedua, harus mempengaruhi posisi keuangan bisnis. Yang ketiga, transaksi harus milik perusahaan, bukan milik pemilik atau orang lain yang mengelola bisnis. Yang keempat, harus dilakukan oleh orang yang berwenang atau pemangku kepentingan. Yang kelima, harus didukung oleh dokumen sumber. Selanjutnya ada jenis transaksi bisnis. Yang pertama ada transaksi tunai dan transaksi kredit. Yang kedua ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Selanjutnya kita masuk di pengertian alat komunikasi. Alat komunikasi merupakan media yang digunakan dalam penyebaran atau menyampaikan suatu informasi, baik kepada satu individu maupun banyak individu. Bahkan, alat komunikasi seiring berkembangnya zaman, kini bukan hanya sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai penghasil pesan atau informasi juga. Selanjutnya ada media komunikasi modern. Media komunikasi modern merupakan suatu media yang kita gunakan saat ini dalam berkomunikasi, yang mana media tersebut merupakan media yang canggih dan modern dalam perkembangan teknologi komunikasi. Adapun beberapa media komunikasi modern diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada telepon. Telepon adalah sebuah perangkat komunikasi yang digunakan oleh dua individu atau lebih dengan media suara. Yang kedua ada telegram. Telegram merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Yang ketiga ada handphone atau telepon genggam. Handphone atau telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable atau mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel. Yang keempat ada faksimile atau fax.
Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Dan yang terakhir ada komputer. Komputer merupakan sarana mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Baiklah, itulah tadi materi yang kelima tentang transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Oke, kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu tentang transaksi bisnis online. Oke teman-teman semua, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang transaksi bisnis online. Sebelumnya kita masuk di pengertian bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online di internet atau e-commerce. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline. Ada produk, ada jasa, ada nilai tambah yang perlu dijual agar bisa menghasilkan uang. Tapi bedanya, bisnisnya dijalankan secara online di internet. Pemasaran dilakukan melalui internet dan pembelian dapat melalui internet. Selanjutnya ada memulai bisnis online. Banyak orang menggunakan alasan kemampuan, modal, dan kondisi perekonomian saat ini sebagai alasan untuk menunda dan tidak memulai usaha atau bisnis sendiri. Padahal, hal tersebut tidaklah benar. Hal tersebut hanya alasan untuk diri sendiri atau membenarkan bahwa mengapa kita tidak memulainya. Padahal, semua hal tersebut bukan kendala atau alasan. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis online. Yang pertama, ada affiliate marketing. Yang kedua, ada reseller. Yang ketiga, ada produk informasi. Yang keempat, bisnis iklan atau advertising. Yang kelima, jualan link. Yang keenam, toko online. Yang ketujuh, content writer. Yang ke-10, jasa online. Yang ke-11, menjual website ataupun blog. Kita masuk di hal-hal yang perlu diketahui dan dipelajari dalam transaksi bisnis online. Yang pertama ada pemasaran melalui media internet. Yang kedua membuat blog gratis untuk memasarkan jasa kita. Yang ketiga ada membuat website komunitas. Yang keempat ada internet marketing. Dan yang kelima ada mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaing. Selanjutnya, pasti di dalam bisnis online ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita masuk ke kelebihan bisnis online. Yang pertama, modal yang dibutuhkan relatif sedikit. Yang kedua, bisnis bisa berjalan otomatis dengan bantuan software tertentu, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Selanjutnya, tidak butuh jumlah karyawan yang banyak. Hanya saja ada pemegang akun-akun dalam perdagangan tersebut. Selanjutnya, ada kekurangan bisnis online. Yang pertama, koneksi internet yang mahal dan sulitnya membangun kepercayaan dengan customer. Karena biasanya ada saja konsumen atau customer yang membatalkan barang tersebut, tapi barang itu sudah berada di jalan. Karena mereka seenaknya untuk membatalkan barang yang mereka pesan. Selanjutnya, kurva pembelajaran lama lebih banyak mengandalkan pengalaman pribadi untuk meraih kesuksesan bisnis online. Dan yang terakhir, awal-awal tahun akan makan banyak waktu daripada kerja biasa dan mengorbankan banyak waktu bersama keluarga. Baiklah, itulah tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak-banyak kesalahan dari bicara atau kata-kata saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum